Shalom, selamat malam semuanya. Apa kabar? Banyak sekali kadang saya nggak dengar suaranya. Selamat malam, apa kabar semuanya? Tuhan, kita merasa sukacita pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, ada 4 orang yang berulang tahun hari ini. Jadi minggu depan kemungkinan menyusul 4 orang lagi ya. Kita akan undang lagi ya. Ada amin. Ada amin. Amin. Yang amin datang ya, saya liatin satu-satu saja. Oke, so mari kita mau persiapkan malam hari ini kita. Amin, pada malam hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan, sekaligus kita mau belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini tak henti-hentinya dari lidah bibir kami. Biarlah selalu keluar ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu. Berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas seharian, tetapi Tuhan terus memberi kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh sampai tempat ini untuk boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita akan mulai PAT kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Sungai Sukacitamu. Dan sebelumnya saya undang bangkit berdiri. Thank you. Semuanya ada sukacita dalam Tuhan, amin. Kita mau lambaikan tangan, ada sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Saya nggak mau kalian habis makan lalu diam-diam gini. Saya mau gerak gitu. Amin. Ajarin nari dong. Ya, jadi nanti di sini Melki, saudara Melki, saya sendiri juga Brother Paul ikutin gerakan kita. Waktu kita berkata menyanyikan menari, kita menari, jangan diam-diam gitu. Gimana gayanya contoh dulu? Coba Melki. Nah, amin. Putar. Terserah kalian, mau muter boleh. Di dalam Tuhan ada sukacita, amin. Kalau ada sukacita itu bukan gimana ya, diam-diam gitu. Yes. Amin. Kita ekspresikan di hadapan Tuhan, amin. Kita mau ulangi sekali lagi. Sungai sukacitamu, haleluya. Sama-sama katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes,
nyanyi bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan, Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Masih kuat memuji Tuhan. Siapa yang masih kuat lambaikan? Haleluya. Yes. Mau nyanyi sekali lagi? Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Amin. Yes Lord. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
dan rasa yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, mau berakal dan bertumbuh, berbuah bagi Kristus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mau memberi yang terbaik bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala kehormatan hanya bagimu Yesus, sembah dan pujian, dipermuliakan namamu Tuhan, bagimu Tuhan, segala kemuliaan, bagimu Tuhan, segala kehormatan hanya bagimu Yesus, sembah dan pujian, dipermuliakan namamu Tuhan, hanya bagimu Yesus, sembah dan pujian, dipermuliakan namamu Tuhan, dipermuliakan namamu Tuhan, dipermuliakan namamu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Segala kemuliaan buat Tuhan, amin. Puji Tuhan, hari ini hari yang spesial, sangat-sangat khusus, ya, luar biasa kalau persekutuan doa kita yang hadir lebih dari 50 orang. Ya, tepuk tangan. Puji Tuhan. Target kita tercapai. 50% ikut persekutuan doa tercapai, lebih 50 orang. Tapi saya bukan minggu ini saja, sebab kita merayakan ulang tahun 4 saudara kita yang kita kasihi, saudara seiman, ya. Pak Hamfriso, lalu Cisanti, ada Henny dan ada Yanti. Tepuk tangan. Iya. Puji. Itu sebabnya katanya Pak Edi, dalam konteks seperti ini, tolong khotbahnya jangan lama-lama. Sebab nanti masih ada dessert dan ngobrol-ngobrol, ya. Jadi hari ini singkat saja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang baik, mengasihi kami, menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang memberi nyawa-Mu bagi kami. Mati dan bangkit buat kami. Kami boleh menjadi satu keluarga rohani yang saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Setiap Jumat kami punya waktu, kesempatan. Boleh berdoa syafaat, belajar firman, mendengarkan kesaksian, memuji Tuhan. Semua adalah kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang besar, ya Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang lemah, hina, dan terbatas ini. Jadikan dia saluran berkat buat kami. Siapkan hati pikiran kami ya Tuhan. Walaupun hari ini sebagian besar kami bekerja atau beraktivitas sudah lelah, tapi Tuhan kami yakin Engkau memberi kami kemampuan, kekuatan ekstra untuk bisa belajar firman Tuhan dengan baik. Jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Tema kita malam hari ini adalah bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5:18. Kalau saudara punya Alkitab boleh buka, tapi kalau tidak punya kita hafalkan bersama-sama, ikuti saya satu kalimat demi satu kalimat. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, hebat ya. Sekarang kita hafal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ya, saudara sendiri sekarang 1, 2, 3. Mengucap syukur atas segala hal, Sebab di dalam Kristus Yesus bagi kami. 100. Ya, tepuk tangan untuk saudara. Puji Tuhan. Saya ingat sebuah cerita, katanya suatu kali ya, ada seorang wanita Amerika, dia pergi ke salon. Ya, cukur rambut, keriting rambut, beresin semua rambutnya. Sudah selesai, cakep, waktu mau bayar, si tukang salon mengatakan, hari ini gak usah bayar, gratis. Loh, kok gratis? Sebab saya ingin bersyukur melayani siapa saja. Oh, baiklah, terima kasih. Nah, wanita itu besoknya karena dia adalah seorang bos toko bunga, dia pilih bunga terbaik. 1 lusin bunga ros, lalu dia tulis kartu. Terima kasih tukang salon yang baik. Kau sudah mengerjakan rambutku. Terimalah bunga ros ini. Wah, senang sekali. Situ bisa mendapat ucapan terima kasih. Hari itu juga datang seorang polisi Amerika. Dia juga cukur rambut. Sudah selesai sama waktu mau bayar, tukang salon bilang, gak usah bayar, gratis. Loh, kenapa? Saya ingin bersyukur kepada Tuhan. Sebab dia baik buat saya. Gak diterima duitnya. Jadi ya udah, polisi itu pulang. Besoknya dia datang bawa donat 1 lusin. Polisi kan suka makan donat. Ya. Lalu tulis kartu. Terima kasih kamu sudah cukur rambut saya. Saya bersyukur untuk kehadiranmu di kota ini. Hari ketiga datang seorang pendeta Indonesia. Juga mau cukur rambut. Setelah selesai, tetap gratis, gak mau bayar. Kenapa? Sebab saya bersyukur saya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Oh, pendeta senang sekali. Dia pulang. Besoknya dia bawa 12 orang Indonesia. Berbaris di pintu, ingin cukur rambut gratis. Saya tanya, saudara pernah gak cukur rambut gratis? Hah? Ikut pendeta itu ya. Saudara, ini adalah humor sindiran terhadap orang Indonesia. Katanya orang Indonesia itu suka yang gratisan, gak bayar, termasuk makan malam hari ini. Tapi benarkah bahwa orang Indonesia itu tidak tahu bersyukur? Benarkah orang Indonesia itu hanya mau yang gratisan doang, tidak tahu memberi, tidak tahu berterima kasih? Jawabannya salah besar. Sebab hari ini kita sudah melihat ada 4 orang Indonesia terbukti mengucap syukur di hari ulang tahun mereka. Tepuk tangan, iya. Itu sebabnya kita makan gratis, karena mereka mentraktir kita. Sebenarnya semua bangsa sama. Gak ada perbedaan, gak ada diskriminasi. Ada orang yang pelit, ada orang yang tidak pelit, murah hati, ada orang yang tahu bersyukur, ada orang yang tidak tahu bersyukur. Saya harap saudara yang hadir malam hari ini bukan menjadi orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Mengajak kita dengan sebuah perintah Tuhan, katakan mengucap syukurlah. Gak boleh ditawar kalau ada lah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Wow, ini pasti tidak mudah. Segala hal. Segala hal artinya apa? Segala perkara, segala persoalan. Ya. Waktu susah, waktu senang, waktu sukses, waktu gagal, waktu sakit, waktu sehat. Segala hal berarti semua waktu. Pagi, siang, sore, malam. Setiap hari. Bulan muda, bulan tua. Tetap bersyukur. Ya kan? Gak tergantung waktu.
Segala hal berarti juga segala keadaan. Waktu saudara sedih, waktu saudara senang, waktu saudara berkekurangan, waktu kelebihan, waktu dapat kerjaan, waktu di PHK, ya. Segala hal. Dari kita mengenal Tuhan sampai nanti Tuhan panggil kita pulang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oh, tidak mudah, benar-benar tidak mudah, bukan? Tapi itu adalah kehendak Allah. Kalau kehendak Allah berarti pasti. Kalau kehendak Allah berarti harus. Kalau kehendak Allah berarti gak boleh gagal. Sebab Tuhan Allah gak pernah berdusta, gak pernah berbohong. Allah kita di dalam Yesus Kristus juga bukan Allah yang tidak masuk akal. Masa sih dalam segala hal? Ini kayaknya Tuhan gak masuk akal nih. Mana mungkin waktu sakit mengucap syukur. Mana mungkin waktu kita di PHK 3 bulan gak ada kerja mengucap syukur. Mana mungkin waktu miskin mengucap syukur. Mana mungkin waktu kekasih kita meninggal mengucap syukur. Tuhan kayaknya gak masuk akal nih, illogical. Pernah gak saudara berpikir seperti itu? Yang pasti kalau dia Allah yang asli sejati, dia itu selalu benar. Dia gak pernah salah. Dia tidak pernah memberikan firman atau perintah yang tidak mungkin kita lakukan. Sebab dia bukan illogical. Dia Allah yang benar. Yesus mengatakan, akulah kebenaran yang sejati. Gak pernah bohong. Nah pertanyaannya, kalau memang itu benar, kalau firman ini bisa dilaksanakan, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Caranya bagaimana? Caranya saudara, jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada perasaan. Jangan fokus pada manusia. Jangan fokus pada keadaan. Sebab semua yang saya sebutkan tadi itu sifatnya sementara dan fana. Berubah-ubah, perasaanmu bisa berubah. Bulan purnama senang, bulan sabit sedih. Bulan muda senang baru gajian, bulan tua kemudian sedih. Bisa aja, perasaan berubah-ubah. Dapat hadiah, saudara senang gak dikasih hadiah ngomel-ngomel. Bisa berubah. Jangan bersandar pada situasi, keadaan, persoalan, juga perasaan diri sendiri. Tapi bersandarlah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, aku menyertaimu hingga kesudahan zaman. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Itu pasti, bukan mudah-mudahan. Dia menyertaimu dalam setiap keadaan, dalam setiap perkara, dalam setiap waktu, selama-lamanya. Itu bisa kamu pegang. Sebab janji Tuhan tidak pernah salah. Filipi 4:13 Tuhan berkata, aku akan memberimu kekuatan untuk bisa menanggung segala perkara. Paulus menulis itu di dalam penjara, saudara. Keadaannya sulit. Dia dianiaya, disiksa. Dia miskin. Dia dibiarkan kelaparan. Tapi dia menuliskan, bersandar pada Kristus yang memberi kekuatan padaku. Aku sanggup menanggung segala perkara. Dia pernah tulis ke Korintus juga, surat Korintus 1 Korintus 10 ayat ke-13, bahwa pencobaan yang kamu terima, pencobaan yang datang padamu itu biasa saja. Kadang-kadang baru sakit sedikit, aduh luar biasa, sakitnya luar biasa. Baru patah hati, aduh hatiku hancur dulu, luar biasa. Tuhan bilang, biasa. Kalau cewek ini gak mau kamu, cari cewek lain. Kalau cowok ini tinggalkan kamu, cari cowok lain. Kalau hatimu patah, sambung lagi. Jangan bunuh diri, jangan minum racun, ya. Semua kamu boleh makan kecuali racun, kata teman saya. Bahaya. 1 Korintus 10:13 mengatakan, ketika kamu dicobai, pada saat itu Tuhan akan buka jalan yang baru. Jadi Tuhan menyertai,
Tuhan beri kekuatan dan Tuhan buka jalan. 1, 2, 3. Tuhan menyertai, Tuhan beri kekuatan, Tuhan buka jalan. Sanggup gak? Bisa gak? Bisa gak mengucap syukur dalam segala hal kalau ada 3 janji ini? Ini baru 3. Janji Tuhan itu ratusan. Baru 3 kamu pegang. Janji di Tuhan, aku pegang janjimu. Engkau yang memampukan aku. Engkau yang berjanji buka jalan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku. Itu sebabnya Tuhan, walaupun titik-titik, walaupun apa saja Tuhan, aku mau mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Saya bacakan sebuah tulisan puisi yang sangat indah ditulis oleh Melody Beattie. Dia seorang pengarang penulis dari Amerika. Ya. Saya coba menerjemahkan sadurannya seperti ini. Judulnya mengucap syukur, membuka hidup bahagia yang penuh. Bersyukur mengubah yang kita punya menjadi kelimpahan. Bersyukur mengubah penolakan jadi penerimaan. Bersyukur mengubah kekacauan jadi keteraturan. Bersyukur mengubah kebingungan menjadi kejelasan. Bersyukur mengubah sepiring makanan menjadi sebuah pesta. Bersyukur mengubah sebuah rumah menjadi sebuah keluarga. Bersyukur mengubah seorang asing menjadi seorang teman. Bersyukur membuat hari kemarin jadi masuk akal. Membuat hari ini ada damai sejahtera. Dan membuat hari besok ada cita-cita yang lebih indah. Amin. Itu bersyukur. Hasilnya pasti baik. Mengucap syukur dalam segala hal, hasilnya pasti baik. Kebahagiaan yang penuh, dia bilang. Oh, saudara di situ diam-diam mendengar, mungkin setengah ngantuk, tapi saudara lipat tangan dan berkata, Pak, khotbah sih gampang, Pak. Prakteknya susah, Pak. Mengucap syukur dalam segala hal susah. Khotbah sih gampang, cuma ngomong. Coba kalau dipraktekin. Ada yang bilang begitu, coba angkat tangan. Pasti gak berani. Saya mengaku gak mudah. Saya gak bilang gampang. Tapi gak mudah itu, sulit itu bukan berarti mustahil. Sebab di dalam Tuhan tiada yang mustahil. Bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. Apa? Bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. 1, 2, 3. Bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. Ada seorang pengkhotbah yang sangat terkenal, pendeta yang terkenal, dia juga penafsir Alkitab, dia juga penulis, dia juga dosen. Namanya Matthew Henry. Suatu hari dia pergi berkhotbah, hari Minggu, pulang melayani khotbah, dia dirampok. Tasnya diambil. Bayangkan, dia barusan khotbah mengucap syukur dalam segala hal, lalu pulang apa? Dirampok. Bayangkan saudara baru pulang dari sini misalnya, tahu-tahu ban kempes, mengucap syukur nggak? Atau saudara mengatakan, sial nih pertama kali KJN si bantu kempes. Respon itu sangat penting. Waktu tasnya dirampok dia berpikir, Tuhan, bagaimana saya mengucap syukur dalam segala hal? Barusan khotbah. Saya gak mau jadi pengkhotbah yang hanya bicara, aku mau mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Lalu sepulang ke rumah, dia duduk di kursi, ambil selai kertas, dan dia mulai menulis, karena dia seorang pengarang juga. Dia tulis, aku mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun hari ini saya dirampok, Tuhan melindungiku dan menyertaiku. Saya mengucap syukur sebab saya dirampok, bukan merampok. Nomor 2, saya mengucap syukur sebab uang dan harta saya diambil, tapi sisanya masih banyak di rumah. Ketiga, saya mengucap syukur sebab uang dan hartaku diambil, badanku gak dilukai karena tadi perampoknya pegang pisau.
Aku mengucap syukur kepada Tuhan, sebab di dalam tas itu bukan hanya ada uang, tapi juga ada Alkitab dan traktat. Saya berdoa supaya perampok itu membaca dan kemudian dia bertobat. Saudara, kalau kamu mau duduk dengan tenang di hadapan Tuhan dan memikirkan bagaimana Tuhan menyertai kamu di dalam setiap perkara, setiap waktu, setiap keadaan, pasti bisa melahirkan ucapan syukur. Amin. Jadi bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. Kita hafalkan 1, 2, 3. Bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. Ngomong kepada teman di kiri dan kanan, salamin dia, bilang bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. Ayo 1, 2, 3, salamin. Kiri kanan. Ya. Oke. Cukup kiri kanan. Nanti sebelum pulang salamin 50 orang. Bersandar Tuhan Yesus pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, Kau yang tinggal di dalam kami, berbicaralah terus melalui pikiran, melalui hati kami. Gelitiklah hati nurani kami kalau kami hanya jadi pendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh lebih tunduk kepada Tuhan, lebih bersandar Tuhan daripada fokus kepada masalah, persoalan, keadaan manusia dan berbagai macam hal duniawi ini Tuhan yang sifatnya sementara. Yakinkan kami dengan bersandar kepada Tuhan Yesus, kami pasti bisa karena dimampukan oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami berdoa memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di hari yang bahagia ini kami boleh bersama-sama bersyukur dengan keempat saudara kami yang berulang tahun. Kami mengangkat nama Pak Humphrey, Cisanti, Yanti, dan Henny ke atas bahu ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Tambahkan sukacita dari surga, tambahkan kesehatan, panjang umur, hikmat surgawi, dan semua karunia-karunia yang dibutuhkan untuk menikmati berkat Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga mereka juga, satu persatu, anak mantu, cucu, semua takut akan Tuhan, hormat orang tua, hidup di dalam jalan kebenaran. Saat ini kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, ya Tuhan. Kami mengingat Dante Hardy, Tuhan jamah jantungnya. Tuhan pulihkan dia secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia Tuhan. Kami doakan Ibu Nina Panginda dalam persiapan operasi lututnya ya Tuhan. Tuhan pulihkan fisiknya, siapkan fisik, mental, rohani, dan semua hal yang dibutuhkan. Dengan mata iman kami melihat kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia secara sempurna. Kami doakan Nuni Halim dalam pemulihan pasca operasi. Kami doakan Pak Hari dalam persiapan untuk operasi yang kedua ya Tuhan. Kau bekerja, Kau mengizinkan dia harus menghadapi operasi ini Tuhan. Kau menolong dia, Kau memberkati dokter, peralatan, dan semua yang disiapkan Tuhan. 2 minggu ke depan dia harus menjalaninya Tuhan. Kami yakin percaya Kau menyertai dan Kau akan memberkati. Hasil operasi baik, nama-Mu dimuliakan dan dia dipulihkan.
Kami doakan Ci Sylvia So, Tuhan sembuhkan kakinya. Organ tubuhnya yang lemah Tuhan tahu, Tuhan tumpangkan tangan-Mu agar dia terus bersama Pak Humphrey boleh setia melayani pekerjaan-Mu. Kami doakan Ci Anne yang akan ke Minnesota, Tuhan sertai perjalanannya, berkati dia bersama anak mantu di situ boleh menikmati keindahan keluarga, sukacita dan bahagia. Kami doakan khusus Natalnya Tuhan, dia masih lemah. Ya Tuhan, sembuhkanlah dia dengan obat yang dipakai dokter yang juga menanganinya. Kami doakan Arthur Palmer, remaja kami Tuhan. Tuhan sudah mulai sembuhkan dia, beri dia mujizat. Ya Tuhan, teruskanlah mujizat-Mu. Engkau memulai pekerjaan baik, Engkau berjanji Engkau akan terus memberkati dan menyempurnakannya. Tolong juga adik Charlie Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata ya Bapa. Kalau Kau izinkan dia di bumi ini, Tuhan pakai dia secara ajaib. Baby Noah, jantungnya Tuhan jamah, dan tutup yang satu lubang kecil itu Tuhan. Juga para senior kami yang lemah tubuh, Om Paul Wardana, Tuhan sembuhkan secara sempurna agar dia boleh melayani para senior kami ya Tuhan satu persatu. Tante Lucy, Tante Isya, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly yang barusan ulang tahun, Tuhan juga jamah dia, beri sukacita, kesehatan. Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, mereka yang hidup dalam kesendirian, para senior kami Tuhan, Engkaulah sahabat yang terbaik. Berkati mereka satu persatu. Pak Indra dalam pemulihan punggung, dan semua senior lain yang tidak kami sebut satu persatu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan, curahkan mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu IGNC, Tuhan yang sudah mulai, Tuhan Engkau yang memberkati terus. Berkati semua aktivis majelis mulai melayani dengan kompak. Semua pelayan Tuhan, berikan motivasi yang murni, tujuan yang murni dalam pelayanan. Beri semangat baru, berkobar-kobar, bersemangat untuk Tuhan. Berkati seluruh jemaat, jadikan IGNC gereja yang tekun berdoa, rajin mengabarkan Injil, suka berbuat baik, dan memenangkan jiwa-jiwa baru bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Tumbuhkan IGNC secara kualitas maupun kuantitas. Kami doakan minggu ini, minggu Pentakosta, kami ingat turunnya Roh Kudus Tuhan. Engkau sendiri yang menarik anak-anak-Mu dengan cinta kasih-Mu, agar mereka mengalahkan semua keinginan dunia, mengalahkan semua tantangan dan godaan untuk datang beribadah di hari Pentakosta yang 1 tahun 1 kali kami rayakan. Kami doakan perayaan Father's Day minggu berikutnya, KKR minggu berikutnya. Ya Tuhan, setiap bulan kami ada kebaktian kebangunan rohani. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, sebab satu jiwa lebih berharga dari seluruh dunia. Dan ketika kami menangkan satu jiwa, seluruh malaikat sorga bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah dengar doa kami. Kami doakan Indonesia ya Tuhan, negara tercinta. Berkati Handai Tolan family, keluarga di sana yang sudah mengenal Tuhan, mereka lebih setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh mendengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Berkati gereja-gereja boleh lebih kompak, lebih bersatu padu dan menceritakan kasih Tuhan, menjadi berkat nyata bagi rakyat Indonesia yang masih ratusan juta belum mengenal Tuhan. Berkati Amerika, ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, juga ada kebangunan rohani dan moral ya Tuhan, khususnya para liberal yang sengaja melawan Tuhan. Tuhan kasihani dan selamatkan mereka, beri hati yang bertobat. Kami berdoa untuk semua cara dalam pekabaran Injil, melalui media sosial, melalui televisi, Alkitab, semua kebaktian, kebangunan rohani, penginjilan, persahabatan, dan berbagai macam cara yang dilakukan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani.
mengabarkan Injil, khususnya mereka yang di negara yang sulit, negara yang anti kekristenan, anti Kristus, negara yang dianiaya. Tuhan, kasihani anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, lindungi nyawa mereka ya Tuhan, beri mereka keberanian juga hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Saat ini hamba-Mu ingin berdoa bagi semua yang hadir hari ini Tuhan, yang diam-diam berdoa secara pribadi maupun yang mengikuti online. Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu, baik persoalan keluarga, relasi, sekolah, pekerjaan, masa depan finansial, status teman hidup, dan berbagai pergumulan yang hamba-Mu tidak tahu. Yang Tuhan Yesus, Kau maha tahu, maha hadir, maha baik, maha kasih, maha kuasa. Dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah. Ingat hari raya Pentakosta. Saudara diundang untuk hadir jam 11. Kalau Tuhan kasih kesempatan, kesehatan, mari datang beribadah bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.